Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat istikharah yang dianjurkan oleh para ulama sufi untuk dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Nah, pertimbangan logika sebenarnya itu sangat terbatas, dan seringkali apa yang kita anggap baik itu sebenarnya bisa saja tidak baik menurut Allah, atau efeknya nanti berakibat tidak baik, dan bisa saja apa yang kita tidak anggap baik justru memiliki efek dan dampak yang baik. Artinya kalau logika pikiran kita semata-mata hanya pikiran yang dipakai, maka kemungkinan-kemungkinan yang saya sampaikan tadi itu bisa saja terjadi. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Maka di sini kita perlu merendah di hadapan Allah untuk selalu memohon tambahan petunjuk, memohon bimbingan kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini atau yang orang lain akan lakukan kepada kita itu baik. Kalau tidak baik, mudah-mudahan dijauhkan dan dihindarkan sehingga diganti yang baik oleh Allah. Maka dalam hadis sholat istikharah yang sangat terkenal, kita tahu bahwa Nabi menganjurkan kalau kita punya persoalan bermaksud mengerjakan sesuatu, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Kita bisa baca. Nah, tapi yang dimaksudkan, yang saya akan bahas di sini adalah bahwa para sufi itu punya tradisi melakukan sholat istikharah sehari semalam, setiap malam lah, setiap hari atau setiap malam. Jadi jadi bagi mereka kepentingan untuk selalu berhubungan dengan Allah, kepentingan untuk selalu minta bimbingan kepada Allah itu adalah hal yang sangat urgen, yang sangat mendesak bagi mereka, sehingga mereka melakukan sholat istikharah itu setiap malam. Saya punya buku, pernah membaca buku Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, dan juga Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten ya. Kita bisa baca di situ dijelaskan tentang sholat istikharah yang dilakukan setiap malam. Maka di sini Sayyid Alawi Al-Maliki di halaman 105 di Syaraful Ummah menyatakan, mengutip pendapat Syekhul Akbar, wa yanbaghi li ahlillahi ta'ala ay yusallu salatal istikharati fi waqtin muayyanin yu'ayyinunahu min lailin aw naharin fi kulli yaumin. Jadi seharusnya bagi ahlullah mereka melakukan sholat istikharah pada waktu yang dia tentukan sendiri, baik siang ataupun malam. Maka di sini kemudian para ulama menafsirkan, kalau di Nihayatuz Zain dinyatakan yang bagus itu adalah, ada yang mengatakan setelah sholat isyraq, ada yang mengatakan setelah sholat duha, dan lain-lain. Intinya sebenarnya adalah yang kita inginkan bahwa kita melakukan sholat istikharah di waktu kapan saja selain waktu-waktu yang dimakruhkan ya, misalnya ba'da asar, ba'da subuh, ini waktu yang dimakruhkan, makruh tahrim untuk melakukan sholat sunnah. Maka kita tentukan kapan waktu yang kita biasanya lowong, santai untuk melakukan sholat istikharah 2 rakaat ini. Manfaat dari melaksanakan sholat istikharah setiap malam ini, setiap hari atau setiap malam, maka Syekh mengatakan, fa idza fa'ala dzalika fama yataharrak biharakatin wa la yataharrak fi halqihi biharakatin illa kana fiha khairun muhaqqaq fi'lan aw tarkan. Maka siapa orang sudah konsisten melakukan ini, istiqamah melakukan ini, maka nanti pada akhirnya apapun yang dia lakukan atau orang lain yang lakukan kepada dia itu akan memberikan dampak kebaikan yang baik, yang nyata kepada dia, baik dia melakukannya atau dia tidak melakukannya, menggagalkan. Misalnya dia sudah bermaksud secara pertimbangan akal, dia ingin membuka usaha apa misalnya. Nah kemudian dia istikharah, bisa saja suatu ketika dia gagal atau dia tetap melaksanakannya, tergantung sejauh mana bimbingan hatinya yang diberikan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Maka bagaimana cara melaksananya? Tentukan kapan biasanya saya dan Anda punya waktu sowong. Kalau saya pribadi, saya melakukannya setelah ada maghrib, karena waktu itu saya masih punya waktu yang cukup. Ya, setelah itu saya membantu untuk
mengajar, mengaji kepada anak-anak. Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah, saya sudah melakukan sholat istikharah ini sejak saya memiliki buku ini, sejak saya membaca buku Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah sekitar tahun 1993. Jadi sampai hari ini alhamdulillah, sampai hari ini tahadus min ni'mah ya, tahadus min ni'mah. Dan saya merasakan bahwa hikmahnya banyak sekali yang saya rasakan, sehingga kita merasakan bimbingan Allah luar biasa dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Jadi saya sejak ini alhamdulillah, kecuali dalam keadaan sakit atau saya dalam keadaan safar, maka saya mungkin tidak melakukan itu. Tapi selama saya masih dalam keadaan normal dan tidak ada masalah, maka saya melakukannya. Jadi Anda melakukan ini, tentukan kapan yang santai, kemudian sholat 2 rakaat dengan biasa, sudah sunat al-istikharah, kemudian rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, ditambah dengan surat dalam ayat Al-Qasas, nanti saya tampilkan ya, yaitu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala ma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Pada rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas, kemudian ditambah dengan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, kalau masih belum hafal tidak apa-apa. Saya tidak termasuk yang masih belum hafal ayat ini, sehingga saya harus membacanya ketika menyampaikan kepada Anda. Ya, Anda baca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Terus selanjutnya doa, bagaimana doanya? Maka doa yang dianjurkan, yang seharusnya dibaca karena kita mau melakukan sholat ini setiap malam, maka pengantarnya sama dengan di hadis itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Nah, sampai di sini kemudian Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi, kalau di nihayat disin ditambah au askunu fihi jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa waladi wa ma malakat yamini, dan seterusnya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ajli amri wa ajrihi min sa'ati hadhihi la mithliha min al-yawmil akhar faqdurhu li fayassirhu li waqdurhu li wa raddini biha. Nanti saya tampilkan doanya di akhir acara ini. Intinya bahwa kita sebenarnya adalah ingin merendah di hadapan Allah, bahwa sebenarnya kita tidak punya kemampuan yang pas, yang tinggi dalam melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kita sering tidak tahu sebenarnya ini baik untuk agama saya atau tidak baik, untuk anak-anak saya dan keluarga saya baik apa tidak. Nah, intinya kita mau merendah tidak hanya mengandalkan logika, tidak hanya mengandalkan pikiran, tidak hanya mengandalkan pertimbangan rasional, tapi bahwa kita juga merendah di hadapan Allah, bahwa ada banyak rahasia yang tidak Allah bukakan kepada kita, dan kita ingin mendapatkan rahasia-rahasia tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua di jalan yang baik, sehingga apapun yang kita lakukan atau ya apapun yang orang lain tidak lakukan kepada kita, semuanya baik untuk kita, untuk agama kita, untuk akhirat kita di dunia dan sampai di akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.